Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'. Ini merupakan pertemuan kita yang keempat dalam kajian kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Saya berharap kita sudah membuka kitabnya sehingga kita bisa langsung membaca dan menerjemahkan, lalu kita akan coba syarahkan dalam kesempatan yang ada ini. Di pertemuan ketiga yang lalu, kita telah menjelaskan bagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan apa yang beliau alami ketika mengamati berbagai perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran, perbedaan firqah dan aliran yang bermunculan di masa beliau hidup itu, dan bagaimana beliau menyikapi hal itu. Lalu beliau mencoba untuk merenungi, berta'ammul, membahas dan melakukan dialog batin, ya, artinya dialog di dalam dirinya sendiri untuk mencoba menguji mana aliran atau firqah yang lebih dekat kepada yang hak, kepada kebenaran. Nah, dari perenungan dan katakan ta'ammul atau an-nazar itu, beliau sampai kepada kondisi kondisi yang bisa dikatakan hirah, ya, sempat ada kebingungan dan sampai beliau sakit gara-gara itu, karena ketika beliau melakukan dialog antara akal dengan hawas indera, di mana pada mulanya beliau terlalu berpegang dan mengandalkan informasi dari indera, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Tapi kemudian ketika itu dihadapkan, diadu dengan kekuatan akal atau logika, ternyata itu mudah dimentahkan oleh akal. Nah, akhirnya beliau lebih berpegang kepada akal. Tapi muncullah satu khatirah, satu bisikan hati, satu perenungan lagi, bahwa boleh jadi saja apa yang beliau yakini, yang beliau sandarkan kepada kekuatan akal itu pun juga tidak bisa untuk dijadikan sebagai pijakan akhir. Sebagaimana pada awalnya beliau terlalu percaya kepada indra, dan kemudian apa yang oleh indra dikatakan sebagai al-haq atau benar itu diruntuhkan oleh akal. Maka boleh jadi saja ada kekuatan lain, ada potensi lain yang juga bisa meruntuhkan apa yang dikatakan benar oleh akal. Nah, ini membuat beliau sampai jatuh sakit. Jadi sampai begitu perenungan yang beliau lakukan, dan memeras akal, memeras perasaan, begitu sakit beliau. Nah, kita masuk sekarang kepada tema yang baru, yang di dalam kitab ini diberikan judul oleh pentahqiq Asnafut Talibin. Asnafu at-talibin. Asnaf itu jamak daripada sinfun, kelompok atau golongan atau kategori. At-talibin ini jamak daripada talib. Ya, kita tahu jamak talib itu bisa jamak mudzakkar salim, at-talibin atau at-talibun, atau jamaknya jamak taksir, at-talabah. At-talabah. Adapun tawalib ini jamak taksirnya jamak taksir yang syadz, yang ganjil. Saya sudah juga mengkaji beberapa kitab
Ya memang tidak ditemukan juga tawalib itu jamak dari talibun, kecuali jamaknya jamak litaknis untuk muannas. Tapi kita sudah menggunakan itu sebagai nama pondok kita ya. Itu masalah lain, masalah nama pondok kita tawalib itu masalah lain. Jadi di sini at-talibin itu jamak daripada talib, artinya kelompok-kelompok atau kategori-kategori para pencari. Ya, para pencari apa? Para pencari kebenaran. Nah, di film ada para pencari Tuhan ya. Ini para pencari kebenaran. Artinya orang-orang yang tergabung dalam beberapa metodologi pemikiran atau mazhab itu sebenarnya sedang mencari kebenaran. Ya, mereka bukan orang-orang yang ingin mempertontonkan logika semata atau retorika. Tidak, mereka sedang mencari apa yang hak itu sesungguhnya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana seorang Al-Ghazali melihat dan memandang serta menilai berbagai kelompok yang bermunculan di masa itu yang beliau kategorikan sebagai para pencari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Asnafut talibin, kelompok-kelompok para pencari kebenaran. Walamma syafani Allah Ta'ala min hadzal maradi bifadlihi wa sa'ati judihi. Ketika Allah telah menyembuhkan saya dari penyakit ini, penyakit beliau sempat jatuh sakit sampai lebih kurang 2 bulan ya, karena pertentangan batin begitu, karena katakan pergulatan pemikiran. Nah, tapi kemudian Allah sembuhkan beliau bifadlihi, karena karunia Allah juga, wasa'ati judihi, dan keluasan rahmat Allah. Inhasarat asnafut talibina indi fi 4 firaq. Al-Ghazali mengatakan, saya kemudian menemukan bahwa ternyata kelompok-kelompok para pencari yang hak itu ada 4 kategori mereka. Jadi dari sekian banyak kelompok yang bermunculan itu sebenarnya bisa digolongkan kepada 4 kategori besar ya. Pertama, al-mutakallimun, ahli ilmu kalam, al-mutakallimun. Wa hum yadda'una annahum ahlur ra'yi wan nazar. Mereka itu mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang ahlur ra'yi, orang-orang yang memiliki pemikiran, memiliki logika, memiliki nalar, an-nazar, dan juga teori-teori yang kuat secara akal. Dan ini al-mutakallimun. Yang kedua, al-batiniyah. Al-batiniyah wa hum yaz'umuna annahum ashabu at-ta'lim wal makhsusuna bil iktibas min al-imami al-ma'sum. Batiniyah ini adalah satu kelompok dari Syiah. Ya, orang-orang yang mengklaim, yang mengaku bahwa mereka itu adalah ashabut ta'lim. Orang-orang yang diberikan ajaran langsung dari imam, gitu. Imam yang mereka yakini sebagai imam yang maksum. Wal makhsusuna, dan orang-orang yang dikhususkan bil iktibas, langsung mengutip, langsung mengambil ilmu minal imamil maksum, dari imam yang maksum. Ini merupakan keyakinan Syiah sampai sekarang juga ya. Mereka meyakini ada imam yang maksum, imam yang 12, itu kalau di Isna Asyar, Syiah Ismailiyah. Dan mereka menganggap bahwa ilmu syariah itu baru dikatakan sebagai ilmu yang benar jika langsung diambil dari imam itu. Maka setiap jalur keilmuan yang di luar dari para imam itu mereka ragukan. Ya, dari mulai Imam Ja'far As-Shadiq, Zainal Abidin, Musa Al-Kazim, dan sebagainya. Itu banyak lagi itu di kalangan Syiah. Jadi Batiniyah ini itu satu kelompok dari Syiah yang menganggap dan mengklaim bahwa mereka ini orang-orang yang ilmu mereka langsung dari imam yang maksum begitu, dan mereka itu lebih menggunakan batin daripada zahir. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-falasifah, para filosof. Wahum yaz'umuna annahum ahlul mantiqi wal burhan. Mereka mengklaim bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki logika, memiliki mantik dan al-burhan, dan argumentasi yang kuat.
Nah, ini dekat dengan tadi al-mutakallimun ya. Bedanya mungkin kalau mutakallimun itu keilmuan mereka itu punya dasar dari nas, sementara falasifah ini kan dari akal semata, dari penalaran, dari analisa dan sebagainya. Yang keempat, as-sufiyah, kalangan sufi. Wa hum yadda'una annahum khawasu al-hadrah wa ahlul musyahadah wal mukasyafah. Dan mereka ini, sufi ini, orang-orang yang mengklaim, yang menganggap bahwa diri mereka ini orang-orang yang diberikan kekhususan untuk hadir begitu. Ini kan bahasa mereka ya, istilah mereka. Hadrah itu mereka hadir di dalam katakan apa namanya al-judul ilahi, karunia Tuhan, hadir di dalam ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Dan juga ahlul musyahadah, mereka itu yang sampai ke tingkat musyahadah, menyaksikan begitu, walaupun bukan dengan mata kepala tapi dengan mata hati. Wal mukasyafah, mereka itu bisa mengetahui hal-hal yang itu tidak diketahui oleh orang kebanyakan, oleh mata dan indera manusia biasa, tapi ini dari berbagai riyadhah. Nah, ini empat ini kelompok atau golongan para pencari kebenaran di masa itu. Pertama mutakallim, ahli ilmu kalam. Yang kedua batiniyah, yang menganggap mereka paham dengan hal-hal yang batin. Yang ketiga falasifah, filosof, yang mengaku sebagai orang yang mengerti tentang logika dan argumentasi. Yang keempat sufiyah, kalangan sufi yang mereka menganggap diri mereka ini orang-orang yang diberikan keistimewaan dalam bermusyahadah dan bermukasyafah begitu. Ini istilah-istilah yang digunakan di kalangan sufi. Nah, setelah melihat keempat kelompok itu, fakultu fi nafsi, maka kata Al-Ghazali, saya berkata pada diri saya sendiri, al-haqqu la ya'du hadhihi al-asnaf al-arba'ah. Yang hak itu tidak akan keluar dari keempat kelompok ini. Nah, yang hak itu, yang benar itu dalam masalah agama tidak akan keluar dari empat kelompok ini. Kalau tidak ada di kalangan mutakallimun, berarti di kalangan batiniyah. Kalau tidak ada, berarti di kalangan falasifah. Kalau tidak ada juga, berarti di kalangan sufiyah. Nah, gitu. Jadi ketika empat itulah kelompok yang besar di masa itu, berarti yang hak itu pasti ada di antara mereka. Ada di antara yang empat itu. Fahaula humus salikuna subula talabil haq. Mereka-mereka yang empat kelompok itulah yang selalu meniti jalan-jalan untuk mencari kebenaran. Fa in syadzal haqqu anhum fala yabqa fi darkil haqqi matma. Kalau seandainya yang hak itu tidak ada pada mereka yang berempat tadi itu, maka tidak ada lagi harapan untuk bisa mendapatkan kebenaran. Artinya, kalau keempat kelompok itu tidak memiliki kebenaran di antara mereka, ya berarti kemana mau dicari kebenaran itu? Nah, gitu. Kalau semua mereka dikatakan semuanya itu dalam kondisi, dalam keadaan yang dolal, yang sesat, berarti tidak ada lagi harapan kita untuk mencari kebenaran. Intinya, pasti yang hak itu ada di antara mereka yang berempat itu. Nah, gitu. Idla matma'a fi ruju'i ila taqlidi ba'da mufaraqati, karena tidak mungkin lagi untuk kembali kepada taklid setelah kita berpisah dengannya. Tidak mungkin lagi, kata Ghazali, untuk kembali kepada taklid lagi. Setelah beliau sudah mentalak 3 taklid itu, beliau sudah berpindah kepada ijtihad begitu, bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan sendiri untuk mencari yang benar itu. Wa min syarti al-muqallid alla ya'lam annahu muqallid. Di antara kriteria seorang muqallid adalah dia tidak sadar bahwa dia seorang muqallid. Jadi ini di antara syarat atau kriteria seseorang dikatakan sebagai muqallid, seorang yang bertaklid. Apa itu? Dia tidak menyadari bahwa dia sedang bertaklid. Nah, gitu. Jika dia tahu dia sedang bertaklid dan dia kemudian mencari dalil, itu sudah keluar dari taklid. Nah, jadi ketika seseorang beramal dan tidak sadar bahwa dia sedang bertaklid, itulah dia taklid itu.
Nah, karena ketika dia sadar dia sedang bertaklid, kemudian dia tahu dengan dalil, nah itu sudah berada di level yang lain. Ada yang mengatakan ittiba, ada yang mengatakan itulah ijtihad. Ya. Fa idza ulima dzalika inkasarat zujajatu taqlidihi. Kalau dia sudah tahu hal itu, dia tahu tentang bagaimana cara-cara untuk mencari kebenaran, maka pecahlah kaca taklidnya. Artinya ya berarti dia sudah keluar dari kungkungan taklid. Wa huwa syi'bun la yar'ab. Nah, itu merupakan satu sudut, satu kotak yang tidak akan bisa untuk digabungkan kembali atau dilekatkan kembali begitu. Ra'a bayar abu itu menempelkan atau menggabungkan. Wasya'bun la yalummu bil talfiq wat ta'lif. Dan itu juga merupakan satu sudut, satu ruangan yang tidak mungkin bisa untuk dilingkupi, diketahui dengan talfiq dan ta'lif. Talfiq itu menggabung-gabungkan pendapat, ta'lif itu dengan kompromi pendapat. Illa an yudzaba bin nar, kecuali kalau itu nanti dihancurkan dengan api, dengan nar. Wa yusta'naf lahu sun'atun ukhra mustajaddah, kemudian dibuat lagi model baru yang tidak ada sebelumnya. Ini intinya begini, bahwa kalau seseorang itu sudah menyadari bahwa dia sedang bertaklid, kemudian dia sudah melihat beberapa argumentasi dari orang-orang yang berada di kelompok-kelompok itu berarti dia sudah keluar dari dunia taklid. Nah, itu artinya. Nah, sementara tidak mudah juga untuk keluar dari dunia taklid itu. Ya, dia tidak bisa hanya dengan sekedar misalnya dengan digabungkan pendapat si A, pendapat si B, lalu langsung jadi mujtahid. Ya, tidak begitu juga. Itu perlu kerja keras, ijtihad dan penguasaan ilmu yang mendalam. Fabtadartu li suluki hadhihi turuq, maka aku pun segera melewati jalan-jalan ini. Maksudnya, saya segera untuk menempuh langkah bagaimana bisa menemukan yang hak tanpa menggunakan taklid, gitu. Jadi beliau memang sudah dari awal ingin menjauhkan diri dari taklid itu. Nah, ingin bersandar dan berpegang kepada kekuatan akal sendiri, kepada apa yang Allah berikan kepadanya dari kecerdasan, dari kekuatan analisa untuk menemukan mana yang hak dari berbagai kelompok yang ada di masa itu. Wastiqsa ma 'inda hadhil firaq mubtadi'an bi'ilmil kalam, dan juga untuk menggali lebih jauh apa yang ada di setiap kelompok itu. Jadi beliau ketika sadar bahwa 4 kelompok itulah yang paling besar di masa itu, di mana pasti al-haq itu ada di antara mereka yang berempat, ya, maka beliau harus memulai dengan mengkaji semua kelompok itu secara lebih dalam. Beliau kaji betul apa yang ada di kelompok mutakallimun, apa yang ada di kelompok batiniyah, falasifah, dan juga sufiyah. Nah, karena tidak akan mungkin bisa menemukan yang hak dari 4 kelompok itu tanpa mengkaji satu persatu. Nah, jadi kalau kita bawa kepada masa sekarang, katakan sebagian kita barangkali mungkin masih ada yang bingung atau gamang dengan perbedaan pendapat yang berseliweran di media sosial tentang Asy'ariyah misalnya dengan Al-Maturidiyah, itu walaupun itu tidak banyak juga ya, tapi yang banyak mungkin dengan As-Salafiyah begitu, juga Ahlul Hadis dan sebagainya. Ya, cara yang terbaik adalah silakan dikaji dulu setiap kelompok itu secara mendalam. Kaji apa itu Asy'ariyah, apa pendapat-pendapat mereka, siapa tokoh-tokoh mereka. Kaji juga kemudian apa itu Salafiyah atau Wahabiyah, apa pendapat-pendapat mereka, siapa tokoh-tokoh mereka. Juga Ahlul Hadis dan sebagainya. Kalau ingin kita mengetahui yang benar dari kelompok yang ada itu. Tapi kalau hanya mencukupkan diri dengan
mendengarkan pendapat si A, pendapat si B, baca satu tulisan dari sini dari sana, itu tidak akan lengkap kita mengetahui kelompok itu secara lebih mendalam. Al-Ghazali nggak begitu caranya. Dikajinya setiap kelompok secara mendalam. Mubtadi'an bi'ilmil kalam. Dimulai dengan mengkaji ilmu kalam dulu. Ini untuk mengkaji kelompok mutakallimun. Kemudian wa mutsanniyan, nomor 2 dikaji nanti adalah falasifah, filsafat. Yang ketiga wa mutsallisan, yang ketiga ta'lim al-batiniyah. Batiniyah dikaji nanti yang ketiga. Yang keempat barulah terakhir kalangan sufiyah. Nah, ini urutan pengkajian Al-Ghazali terhadap kelompok-kelompok yang ada itu. Dari mutakallimun dulu, ilmu kalam. Nomor 2-nya falasifah, filsafat. Nomor 3-nya batiniyah. Yang keempat baru kemudian terakhir adalah sufiyah, kalangan sufi. Baik, kita masuk kepada ilmu kalam dulu. Bagaimana Al-Ghazali menyisir dan mengamati lebih dekat tentang ilmu kalam. Summa inni ibtada'tu bi'ilmil kalam. Kemudian saya memulai dengan ilmu kalam. Fahassaltuhu wa aqaltuhu. Maka saya hasilkan ilmunya, saya dapatkan ilmunya, saya kejar ilmunya itu, wa aqaltuhu, dan saya pahami. Ya. Jadi memang betul-betul dipelajari betul dari awal oleh Al-Ghazali ilmu kalam itu, sehingga beliau sampai ke tingkat yang tertinggi dalam ilmu kalam. Kita bisa baca di buku-buku beliau tentang ilmu kalam dan akidah, seperti Al-Iqtisad fil I'tiqad misalnya, ataupun Iljamul Awam dan sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana beliau memiliki qadamun rasikh, ya, memiliki pendalaman ilmu yang kuat dalam bidang ilmu kalam ini. Jadi saya hasilkan dan saya pahami, wa tala'tu kutubal muhaqqiqina minhum, dan saya telaah buku-buku kalangan muhakkik di kalangan mereka. Nah, di dalam setiap cabang ilmu itu ada yang disebut dengan kelompok muhakkik. Nah, ini beda dengan muhakkik yang kita lihat di sampul-sampul buku, pentahkiknya si fulan, beda lagi nih. Kalau pentahkik buku itu hanyalah orang yang membanding-bandingkan berbagai nuskhah yang ada. Naskah, katakan naskah A dengan naskah B, apa persamaan, apa perbedaannya, dan mana yang paling benar, itu tahkik biasa itu. Tapi ketika kita baca ada kalangan muhakkik di sebuah cabang ilmu, itu artinya memang para ulama yang sangat mumpuni dan sangat mendalam di bidang ilmu itu, yang jadi rujukan oleh para ulama di bidang itu. Nah, itu yang maksud dengan muhakkik. Jadi ketika Al-Ghazali ingin mengkaji ilmu kalam, beliau tidak mencukupkan hanya dengan membaca beberapa buku-buku biasa saja. Beliau membaca buku-buku para muhakkiknya. Nah, maka kita sarankan juga kepada kawan-kawan atau orang-orang yang ingin mengkaji mazhab Syafi'iyah, untuk kemudian akan mengatakan, oh begini Syafi'iyah di dalam masalah akidah, Syafi'iyah dalam masalah ibadah dan sebagainya. Kajilah buku-buku muhakkik, kalangan muhakkik di kalangan Syafi'iyah, bukan buku-buku yang dikarang oleh ulama mutaakhirin. Nawawi misalnya itu bagus, itu muhakkik di dalam Syafi'iyah, Ar-Rafi'i misalnya. Tapi dikaji buku-buku para ulama belakangan. Kemudian disimpulkan nanti bahwa oh begini pendapat Syafi'iyah dalam masalah akidah. Ya, itu kan cara yang sudah keliru dalam mengkaji mazhab. Harus dilihat karya dari para muhakkiknya, bukan buku-buku muasir kontemporer, apalagi buku-buku yang menilai buku-buku Syafi'iyah. Ya, sudah salah cara. Ya, jadi tidak masalah, kita juga terbuka dengan berbagai pembacaan terhadap Syafi'iyah, silakan saja. Tetapi jadikan rujukannya adalah buku-buku dari ulama muhakkiknya, bukan ulama-ulama sembarangan. Karena memang di kalangan Syafi'iyah juga ada ulama yang katakan dia ulamanya tidak mu'tabar, tidak dijadikan sebagai rujukan. Nah, gitu. Nah, kita kembali. Jadi Al-Ghazali ketika mengkaji ilmu kalam tidak mencukupkan dengan buku-buku biasa saja, tapi memang dari buku-buku para muhakkiknya. Nah, coba siapa di antara ulama muhakkik dalam ilmu kalam?
Ya, diantaranya yang kita katakan adalah guru beliau sendiri, Imam Al-Juwaini, Abul Ma'ali, itu muhakkik dalam ilmu kalam, luar biasa memang. Al-Juwaini itu dalam ilmu kalam itu sangat diakui. Dalam kitab Al-Irsyad misalnya, yang beliau karang itu luar biasa bagaimana beliau menyampaikan masalah akidah dengan sangat bagus. Itu yang akan dikaji, baru kita akan tahu bagaimana ilmu kalam itu sesungguhnya. Adapun mengkaji ilmu kalam dari buku-buku kontemporer, dia tidak akan dapat kita kesimpulan yang benar dan tepat mengenai ilmu kalam. Sehingga kita heran ketika ada yang mengatakan ilmu kalam itu ilmu yang sesat, ilmu yang diharamkan ulama. Itu kan aneh jadinya. Ketika pengkajiannya bukan kepada buku-buku para pentahkik di ilmu kalamnya, tapi lebih kepada buku-buku kontemporer. Buku-buku orang-orang yang mengkritik ilmu kalam, ia tidak akan objektif jadi penilaiannya itu. Baik. Jadi beliau mentelaah buku-buku ulama pentahkik di bidang ilmu kalam itu sendiri. Katakan Al-Juwaini tadi kita sebutkan namanya, guru beliau, guru Al-Ghazali juga. Al-Juwaini, kemudian mungkin juga Al-Baqillani, itu juga luar biasa. Al-Qadhi Al-Baqillani, itu juga pentahkik dalam ilmu kalam. Ibnu Furak dan sebagainya. Wasannaftu fihi ma'aratu an usannif, dan tidak cukup sekedar menelaah buku-buku para pentahkik ulama mereka saja, saya juga mengarang kitab dalam ilmu kalam. Nah, sampai begitu beliau mengkaji sebuah ilmu, tidak hanya sekedar membaca, menelaah, mengkritik begitu, tidak, juga mengarang dalam bidang ilmu itu. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana beliau sudah sangat menguasai bidang ilmu itu. Orang kalau sudah mengarang sebuah buku dalam bidang ilmu tertentu, berarti kan dia sudah sangat menguasai ilmu itu. Nah, jadi sampai segitu hendaknya kalau kita ingin menguasai sebuah cabang keilmuan atau mendalami sebuah keilmuan. Nah, di samping mendalaah juga kemudian sampai mengarang dalam bidang ilmu itu. Fasadaftuhu ilman wafiyan bimaqsudihi. Nah, ini adalah hasil dari pengkajian Al-Ghazali terhadap ilmu kalam. Ini hasilnya, ini kalimat kuncinya. Fasadaftuhu ilman wafiyan bimaqsudihi ghaira wafin bimaqsudi. Luar biasa kalimat ini. Maka saya menemukan ilmu kalam itu ilmu yang sempurna untuk tujuannya. Ilmu yang cukup, ilmu yang lumayan, ilmu yang baik, yang tepat untuk tujuan ilmu kalam itu sendiri. Tetapi ilmu itu ghairu wafin bimaqsudi, tidak cukup untuk tujuan saya. Ilmu kalam itu kalau untuk tujuan dia dibuat, dia diciptakan, sudah pas, sudah tepat dan sudah sempurna. Tetapi sayangnya, kata Al-Ghazali, ilmu itu tidak memenuhi dan tidak memuaskan apa yang saya cari. Itu intinya. Beliau tidak merendahkan ilmu kalam, itu ilmu yang luar biasa. Tetapi tidak memuaskan keinginan beliau dalam mencari kebenaran. Ilman wafiyan bimaqsudihi ghaira wafin bimaqsudi. Ilmu kalam itu ilmu yang sudah cukup, sudah sempurna, memadai untuk tujuan ilmu itu dibuat, tetapi tidak memuaskan dan tidak mencukupkan untuk tujuan saya. Beliau kan tujuan mencari kebenaran tadi, bukan sekedar untuk membantah para khusum, para katakan orang-orang yang berseberangan dengan ilmu kalam. Innamal maqsudu minhu hifzu aqidati ahli sunnah. Karena tujuan dibuatnya, diciptakannya ilmu kalam sesungguhnya adalah menjaga akidah ahlu sunnah. Nah, kita harus paham hal ini, bahwa tujuan ilmu kalam diciptakan, dibuat adalah untuk menjaga saja sifatnya, menjaga, membentengi akidah ahlu sunnah, bukan untuk menanamkan akidah kepada orang. Menjaga dari serangan musuh, serangan orang-orang yang menyerang, orang-orang yang menggoyahkan akidah umat. Nah, itulah ilmu itu dibuat. Maka ilmu itu lebih banyak dalam bentuk mujadalah, berjidal, berdebat, membatalkan argumentasi musuh atau lawan dan sebagainya. Jadi innamal maqsudu minhu, sesungguhnya yang dimaksud atau tujuan dari dibuatnya ilmu kalam itu adalah hifzu aqidati ahli sunnah, untuk menjaga, membentengi akidah ahli sunnah.
wa hirasatuha an tashwishi ahlil bid'ah, dan menjaganya dari gangguan atau pengacauan dari ahlul bid'ah. Nah, ketika ada ahlul bid'ah di sini mungkin yang maksud adalah seperti kalangan sebagian filosof ya, yang memang sangat terpengaruh dengan pola pikir Yunani kuno, sehingga kadang-kadang sampai meragukan beberapa pokok akidah dalam Islam. Nah, ketika sudah mulai nampak ada pemikiran yang mengganggu dan bisa menggoyahkan imannya kaum muslimin, maka tampillah ulama ilmu kalam untuk membantah itu agar akidah Ahlussunnah ini terjaga, tidak terganggu dan tidak apalagi sampai runtuh ya oleh subuhat dari para lawan. Itu tujuan dibuatnya ilmu kalam. Nah, bukan untuk membuat hati menjadi tenang dengan keimanan, dan itu tujuannya. Apa tujuannya? Menjaga dan membentengi akidah Ahlussunnah. Itu bagus, dan itu sudah pas dengan tujuan itu. Faqad alqallahu ta'ala ila ibadihi ala lisani rasulihi aqidatan hiyal haq ala ma fihi salahu dinihim wa dunyahum kama nataqa bi ma'rifatihi al-Qur'an wal akhbar. Thumma alqa syaitanu fi wasawisil mubtadi'ati umuran mukhalifatan lis-sunnah falahaju biha wa kadu yusawwisuna aqidatah ahlil haqqi aqidatal haqqi ala ahliha. Fa ansha'allahu ta'ala ta'ifatal mutakallimin wa harraka dawa'iyahum linusrati sunnati bikalamin murattabin yakshifu an talbisati ahlil bid'ah al-muhdathah ala khilafi sunnatil ma'thurah faminhu nasha'a ilmul kalam wa ahluhu wa laqad qama ta'ifatun minhum bima nadabahumullahu ta'ala ilaihi fa ahsanu adh-dhabba 'anis sunnati wan nidal 'anil aqidati al-mutalaqqah bil qabul minan nubuwati wa taghyir fi wajhi ma ahdatha min al-bid'ah walakinnahum ya'tamadu fi dhalika ala muqaddimatin tasallamuha min khusumihim wa tarrahum ila taslimiha imma taqlid aw ijma' al-ummah aw mujarrad al-qabul min al-Qur'an wal akhbar. Agak panjang sedikit, mohon maaf. Ini biar kita bisa lebih cepat untuk menyelesaikan buku ini ya. Nah, jadi ini beliau menjelaskan apa tujuan dan apa fungsi sesungguhnya dari ilmu kalam itu. Nah, ini penting saya kira kita pahami agar kita juga bisa untuk menjelaskan kepada orang yang salah paham terhadap ilmu kalam, yang sampai mengatakan ilmu kalam itu ilmu yang sesat, ilmu yang diharamkan oleh para ulama. Ya, itu kan cara pandang yang terlalu prematur sesungguhnya, tidak mendalam. Baik, jadi faqad alqallahu ta'ala ila ibadihi, Allah telah menyampaikan kepada para hambanya melalui rasulnya akidah yang benar. Ya, ada dalam Al-Qur'an, cukup itu. Seluruh akidah yang menjadi pokok agar seseorang bisa selamat di akhirat nanti itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Pokok-pokok akidah, usulul akidah itu sudah termaktub dan tercakup di dalam Al-Quran. Sempurna. Tidak butuh kepada yang lain. Pokok akidah ini ya, pokok akidah nggak butuh kepada yang lain. Tapi nanti kepada masalah amalia, ibadah, iya butuh kepada Rasulullah yang menjelaskan secara real keseharian beliau. Tapi yang pokok-pokok akidah secara teori sudah cukup dan sudah lengkap di dalam Al-Quran. Nah, jadi Allah sudah menyampaikan kepada hambanya melalui Rasulnya akidah yang benar untuk kebahagiaan dunia dan agama mereka. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang benar ya, yang sahih. Tapi kemudian setan menyampaikan atau memberikan was-was kepada para ahli bid'ah pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan sunnah. Ya. Falahaju biha, dan
pemikiran itu kemudian disebarkan oleh para ahli bid'ah tadi. Orang-orang yang barangkali memiliki penyakit dalam hati mereka. Yang itu masih banyak sesungguhnya orang-orang yang dengki melihat agama ini berkembang, agama Islam ini kuat, sehingga mereka sebarkanlah berbagai syubhat, kan begitu, berbagai pemikiran yang rancu tentang agama ini. Wa kadu yusawisuna aqidata al-haqqi ala ahliya, sehingga mereka bisa saja untuk mengganggu akidah yang benar, sehingga para mukminin, orang-orang beriman bisa menjadi ragu dibuatnya dengan ketika membaca atau ketika disampaikan berbagai syubhat dari ahli-ahli bid'ah itu. Fa ansya'allahu ta'ala ta'ifatal mutakallimin. Maka Allah kemudian menciptakan, menumbuhkan kelompok mutakallimin. Nah, muncullah para ulama ilmu kalam. Wa harraka dawa'iyahum linusrati as-sunnah. Allah kemudian menggerakkan semangat mereka, para ahli ilmu kalam ini, untuk menolong dan membantu sunnah, membela sunnah, bikalamin murattab, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tersusun dengan rapi, ya, pembahasan-pembahasan yang runut begitu, yang rapi. Yakshifu an talbisati ahlil bid'ah al-muhdatsah, untuk menyingkap dan membongkar kerancuan yang dilemparkan oleh para ahli bid'ah, ahli bid'ah, yang itu bisa meragukan bagi banyak orang, terutama bagi kaum kalangan awam. Ala khilafi sunnah al-ma'thurah, dan itu semuanya berbeda dan bertentangan dengan sunnah yang sudah Nabi tinggalkan. Faminhu nasya'a ilmul kalam wa ahlu. Dari sinilah munculnya ilmu kalam dan para ahlinya. Nah, ini tadi kita katakan bahwa sebenarnya kemunculan ilmu kalam itu lebih kepada karena ada kebutuhan di masa itu. Kebutuhan untuk menjaga akidah dari serangan, dari was-was, dari kerancuan yang dilemparkan oleh para ahli bid'ah. Orang-orang yang memang memusuhi agama ini. Baik dari kalangan filosof ataupun dari kalangan Mu'tazilah yang sudah terlalu mendewakan akal. Nah, begitu. Muncullah ulama ilmu kalam yang membuat atau menciptakan berbagai argumentasi yang runut dan teratur, sehingga bisa meruntuhkan syubhat yang dilemparkan oleh para ahli bid'ah tadi itu. Nah, jadi dari sinilah munculnya ilmu kalam itu dan juga para ahlinya. Walaqad qama ta'ifatun minhum. Nah, dan kita sudah melihat, kata Al-Ghazali, sudah muncul sekelompok dari kalangan ilmu kalam itu, ulama ilmu kalam itu, yang sudah mendedikasikan dirinya untuk membela akidah Islam yang benar. Dan mereka sudah sangat bagus. Kita sangat mengapresiasi mereka. Itulah kira-kira kata beliau. Ketika mereka sudah membela sunnah, membela akidah yang benar dengan sempurna, dengan luar biasa, dan bagaimana mereka selalu berupaya menjaga akidah itu sesuai dengan apa yang diterima dari Rasulullah, dari kenabian. Nah, juga membantah setiap upaya untuk merubah apa yang sudah paten di dalam akidah dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang muhdats, yang bid'ah dan sebagainya. Nah, ini sedikit kata Ghazali, ini yang catatan beliau sampaikan terhadap ilmu kalam, hanya yang menjadi catatan adalah para ulama ilmu kalam ini ketika mereka membahas tentang akidah, membela akidah dari serangan musuh, lalu membantah para musuh tadi itu, mereka berpegang, mengacu kepada muqaddimat, kepada pengantar, kalau dalam bahasa akademis mungkin kepada premis-premis yang mereka terima dari musuh juga. Artinya begini, ketika ulama ilmu kalam harus berupaya keras untuk menjaga akidah dari serangan musuh, pada akhirnya mereka terpaksa menggunakan metode musuh juga, metode filsafat, metode Mu'tazilah, begitu. Itu juga yang mereka gunakan pada akhirnya. Walaupun tetap dengan tujuan yang baik, ya. Ini digunakan senjata musuh tapi untuk menyerang mereka kembali. Nah, itulah kira-kira.
Nah, jadi tetap saja para ulama ilmu kalam ini berpegang, bersandar kepada mukaddimat, pengantar, premis-premis yang mereka terima dari musuh-musuh mereka, dari lawan-lawan mereka. Dan mereka terpaksa menerima itu. Kenapa? Satu, mungkin karena mereka juga jatuh kepada taklid kepada musuh. Yang kedua, karena memang sudah disepakati oleh para ulama bahwa ini mukaddimah yang benar sebagai pijakan awal. Atau karena mereka menerima saja dari beberapa Al-Quran, ayat Quran yang dipahami seperti itu, ataupun beberapa hadis yang memang multi tafsir begitu. Wa kana aktsaru khawdihim fi istikhraji munaqadatil khusum wa muakhadzatihim bilawazimi musallamatihim. Dan kebanyakan pembahasan mereka di dalam mencari kontradiktif yang ada pada argumentasi musuh, argumentasi lawan, itu mereka dapatkan dari melihat kepada lawazim, implikasi dari pendapat musuh itu sendiri. Nah, saya maaf ini kalau bahasanya agak sedikit sulit dimengerti, tapi memang begitulah adanya beliau menyampaikan pembahasan. Ini kan untuk menunjukkan bagaimana cara beliau dalam menilai sebuah ilmu, melihat kelebihan dan kekurangannya. Ilmu kalam, apa kelebihannya? Kelebihannya memang bisa untuk menjaga akidah dari serangan musuh, memetengi akidah dari kerancuan-kerancuan yang dilemparkan oleh para ahli bid'ah. Tapi apa kelemahannya? Kelemahannya, ilmu kalam tetap saja berpegang kepada beberapa teori, beberapa mukadimah dari musuh juga, dari lawan juga. Katakan dari kalangan filosof ataupun kalangan Mu'tazilah. Begitu. Nah, akhirnya ketika ulama ilmu kalam harus menemukan titik lemah pada pendapat musuh atau kontradiktif yang ada di dalam ide-ide mereka, mereka akhirnya menemukan itu dari apa? Dari lawazim, dari implikasi-implikasi pendapat mereka sendiri, pendapat musuh sendiri. Artinya, ulama ilmu kalam tidak datang dengan hal yang baru. Tetap terpengaruh dengan cara musuh, dengan metode musuh, metode lawan. Nah, gitu. Wa hadza qalilun naf'i fi haqqi man la yusallim siwa daruriyati syai'an aslan. Dan cara seperti ini, kata Ghazali, ini tidak banyak bermanfaat, tidak banyak berguna sebenarnya untuk orang yang tidak menerima selain hal-hal yang sudah pasti saja. Nah, falam yakun al-kalam fi haqqi kafian. Maka untuk orang seperti saya, kata Ghazali, orang seperti beliau yang tentunya tidak puas hanya dengan cara seperti itu dalam menemukan yang hak, ini tidak cukup. Tidak cukup bagi beliau, tidak memadai bagi beliau. Beliau perlu dan beliau butuh kepada satu metode yang benar-benar segar, fresh, baru, tanpa harus berpegang kepada metode musuh, metode lawan. Nah, jadi cara seperti ini, kata beliau, tidak cukup untuk orang seperti saya. Nah, orang yang tidak lagi mengenal taklid begitu, sudah ingin mandiri dalam menemukan kebenaran. Wala lida'il ladzi kuntu ashkuhu kasyafian, dan juga tidak akan bisa menyembuhkan penyakit yang sudah saya rasakan, saya alami, yang membuat beliau jatuh sakit selama 2 bulan. Tidak akan bisa menyembuhkan beliau dari kebingungan tadi itu, dari peperangan batin, peperangan pemikiran antara indera dengan akal, dengan dunia mimpi begitu. Tidak bisa menyembuhkan itu, kata beliau. Nah, na'am, lamma nasha'at sun'atul kalam wa kathura al-khawdu fihi wa talatil muddah tashawwaqa al-mutakallimuna ila muhawalati dhabbi 'anis sunnah bil bahthi an haqa'iqil umur wa khadu fil bahthi 'anil jawahiri wal a'radi wa ahkamiha. Benar, kata beliau, ketika lahir dan munculnya ilmu kalam ini, dan sudah banyak dibahas, banyak dibicarakan, banyak dikaji, dan juga sudah cukup panjang umurnya, katakan sudah berlalu sekian dekade, sekian puluh tahun, barulah para mutakallimun, ulama ilmu kalam, merasa ingin untuk mencoba membela sunnah ini, membela sunnah dengan cara
langsung mengkaji kepada hakikat sesuatu, tidak lagi berpegang kepada metode musuh, metode lawan, kepada nazariyat, teori mukadimat dari lawan, tapi mandiri dan langsung melihat kepada hakikat sesuatu secara pure, secara murni begitu. Itu iya, tapi kan itu sudah terlambat. Nah, itu bukan di awal ilmu kalam muncul. Itu sudah sekian tahun ilmu kalam sudah mulai banyak dikaji, sudah mulai banyak dibahas. Barulah kemudian muncul kerinduan itu di kalangan para ulama ilmu kalam untuk menemukan yang hak itu di dalam hakikat sesuatu. Dikatakan kalau kita boleh bahasakan ini di dalam Al-Qur'an secara pure, sunnah, kemudian para ulama dan hakikat alam begitu, baik kitabun mastur dan kitabun manzur, kitab yang tertulis dan kitab yang terlihat. Nah, itu sudah terlambat sayangnya. Wa khadu fil bahthi 'anil jawahiri wal a'radi wa ahkamiha, dan juga mereka mulai membahas tentang apa itu jauhar, ya, esensi, al-arad, sifat begitu, dan juga hukum-hukum keduanya. Walakin lamma lam yakun dhalika maqsuda ilmihim lam yablu kalamuhum fihi al-ghayat al-quswa falam yahsul minhu ma yumhik bil kulliyah zulumatil hirah fi ikhtilafil al-halq. Tetapi karena itu bukan menjadi tujuan pokok dari ilmu mereka. Tadi kita sudah katakan bahwa tujuan inti dari ilmu kalam adalah apa? Menjaga dan memelihara akidah Ahlussunnah. Bukan untuk mencari hakikat sesuatu secara murni. Bukan itu tujuan pokoknya. Nah, karena hal itu bukan tujuan pokok, walaupun sudah ada kerinduan atau hasrat dari para ulama ilmu kalam untuk membahas masalah itu, untuk masuk ke dalam dunia itu, tapi karena itu bukan tujuan pokok dari ilmu ini, maka pembahasan ulama ilmu kalam dalam hal ini tidak sampai kepada puncak yang tertinggi. Ya, katakan pembahasan itu pembahasan yang ya tidak begitu mengenyangkan, tidak begitu memuaskan. Nah, kalau kata Ramina mungkin palape ada maunya itu. Palape selero istilahnya itu. Ya, artinya tidak sampai kepada tahap membuat seseorang puas begitu atau kenyang gitu. Maka tidak muncullah apa yang bisa untuk menghilangkan atau menghapus kegelapan, kebingungan secara sempurna dalam perbedaan yang terjadi pada manusia. Artinya, ilmu kalam, kata Al-Ghazali, tidak bisa dan tidak mungkin dijadikan sebagai sarana untuk mengusir dan menghapus segala keraguan yang mungkin dirasakan oleh seseorang ketika dia melihat berbagai perbedaan pendapat yang terjadi. Perbedaan mazhab, perbedaan fikrah, perbedaan aliran dan sebagainya. Ilmu kalam tidak bisa untuk menyelesaikan hal itu. Nah, ini adalah pengakuan dari Al-Ghazali sendiri, seorang yang sudah sampai ke tingkat tertinggi dalam ilmu kalam. Ini merupakan natijah, hasil akhir, kesimpulan yang telah beliau peroleh dari sekian tahun beliau mengkaji ilmu kalam dan sudah beliau ajarkan kepada orang, beliau karang buku dalam bidang itu, beliau sudah berdebat dengan banyak orang. Inilah yang beliau temukan, yang beliau simpulkan. Jadi ini indahnya kita mengkaji kitab yang sudah bisa dikatakan sebagai intisari dari kehidupan seorang ulama. Zubdahnya di sini. Beliau akan menyampaikan apa hasil sekian puluh tahun mengkaji sebuah cabang ilmu. Ya. Nah, inilah. Dan ini bukan dari seseorang yang memusuhi ilmu kalam. Ini seseorang yang memang sudah sampai di puncak dalam ilmu itu sendiri. Tapi ini juga tidak berarti kemudian merendahkan ilmu kalam, tidak, menempatkan ilmu kalam pada porsinya yang sesuai. Itu intinya. Nah, wala ab'ud an yakuna qad hasala lidzalika. Tapi kata beliau kemudian memberikan satu catatan, tapi boleh jadi juga mungkin pada saya yang tidak bisa untuk menghapuskan kegelapan, kebingungan begitu, tidak bisa untuk membuat saya menjadi yakin begitu, tapi mungkin bagi orang lain mungkin bisa. Beliau juga berikan satu catatan bahwa ini terjadi pada saya secara pribadi. Wala ab'un an yakuna qad hasala dzalika li ghairi, dan saya tidak menutup kemungkinan bahwa itu mungkin saja terjadi pada orang selain saya. Artinya
pada orang lain mungkin dia bisa mendapatkan keyakinan dalam ilmu kalam, tidak masalah. Mungkin bagi dia bisa, ilmu kalam bisa menyelesaikan masalah-masalah pemikiran yang dihadapinya, kebingungan tentang metafisika begitu. Bisa mungkin bagi orang, tapi bagi dia pribadi, Al-Ghazali sendiri tidak bisa, kata beliau. Bagi saya belum bisa untuk menjadi penyembuh dari penyakit bingung yang beliau pernah rasakan itu. Balastu asyukku fi husuli dzalika li ta'ifah. Bahkan saya tidak ragu bahwa itu memang terjadi pada sebagian orang. Artinya memang ada sebagian orang yang bisa disembuhkan dengan ilmu kalam. Artinya bagi dia sudah cukup ilmu kalam sebagai penenang bagi batinnya, bagi pemikirannya yang mungkin sempat dalam kondisi bingung dan galau begitulah kira-kira. Walakin husulan masyuban bitaqlid, tapi meskipun terjadi pada sebagian orang, tapi itu sesungguhnya pencapaian yang tetap saja ada nuansa taklid di sana. Tetap saja itu tidak murni karena ijtihad. Memang tetap ada unsur taklid dalam hal itu. Fi ba'dil umuri allati laysat minal awwaliyat, dalam beberapa hal yang tidak termasuk ke dalam masalah awaliyat, hal-hal yang pokok, yang mendasar, yang oleh semua orang diyakini sebagai hal yang benar. Baik. Wal ghardu al-an hikayatu hali lal inkar ala man istashfa bihi. Nah, ini di sini insaf dan objektifnya seorang Al-Ghazali. Beliau mengatakan, tujuan ini saya sampaikan adalah untuk menceritakan kondisi saya sesungguhnya, gitu. Bukan untuk mengingkari atau menyalahkan orang-orang yang telah mendapatkan kesembuhannya dalam ilmu kalam. Ya, ada orang yang lebih tenang dengan ilmu kalam dan mereka merasa lebih nyaman, sembuh dari berbagai penyakit pemikiran yang mereka rasakan. Itu bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Tapi intinya di sini kata beliau, saya hanya menceritakan kondisi saya pribadi. Nah, gitu. Yang boleh jadi bagi yang lain berbeda kondisinya. Ya, tidak berarti apa yang saya alami ini juga harus orang lain alami, kan nggak begitu. Nah, ini yang juga harus kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa terkadang bagi kita sesuatu itu sudah jadi obat, tapi bagi yang lain mungkin belum. Atau bagi kita ini sudah meyakinkan, bagi yang lain mungkin belum meyakinkan. Nah, kita harus pahami itu, perbedaan-perbedaan itu kita harus pahami. Jadi, fa inna adwiyata syifa takhtalif bi ikhtilafid da'. Karena sesungguhnya obat untuk sembuh itu berbeda sesuai dengan perbedaan penyakit. Artinya, penyakitnya A berarti obatnya juga obatnya B begitu. Nah, penyakitnya B ya mungkin C obatnya lagi. Tidak bisa sama obatnya. Karena berbeda penyakitnya. Ya, kalau kita bahasakan di bahasa kita mungkin ya mana mungkin orang yang sakit kepala diobati dengan obat untuk menyembuhkan sakit perut. Ya kan tidak bisa. Karena beda penyakit. Nah, gitu. Juga wa kam min dawain yantafi'u bihi maridun wa yastadirru bihi akhar. Berapa banyak obat yang bisa menyembuhkan seorang pasien, tetapi malah untuk pasien yang lain malah membuatnya semakin sakit. Obatnya sama, tapi untuk si A sembuh bagi dia. Pas untuk dia obat itu cocok mungkin untuk antibodi tubuhnya, untuk kondisinya, tapi bagi si B malah menjadi menambah penyakitnya. Nah, ini juga bagus saya kira sebagai satu hiburan bagi kita. Kadang kita begini, ketika kita dengan teman-teman berbincang begitu kan, dan dia mengeluhkan, saya merasakan sakit perut beberapa waktu ini. Kita langsung mengatakan, oh kalau itu obatnya ini nih, obatnya nih. Saya sudah coba dan itu pas. Kita harus sadar bahwa obat itu pas mungkin untuk kita, untuk dia mungkin belum pas. Karena kita berbeda riwayat penyakit sebelumnya, berbeda antibodi, tidak bisa sama. Maka jangan juga kita kemudian berani untuk memfatwakan ini obatnya untuk engkau karena saya sudah merasakan ini sebelumnya dan manjur bagi saya. Ya, bedalah untuk Anda memang yang manjur, untuk dia mungkin belum tentu manjur. Obatnya sama, tetapi untuk satu orang mungkin bisa menyembuhkan pas untuk dia,
Bagi yang lain mungkin tidak pas, malah membuat dia semakin parah kondisi penyakitnya. Obatnya sama. Nah, itu perbedaan itu harus kita pahami. Nah, ini juga bisa kita bawa kepada dunia dakwah. Materi ini mungkin pas diberikan kepada, katakan, jamaah dalam level ini. Tapi materi yang sama diberikan kepada jamaah yang lain mungkin tidak pas. Saya katakan, saya yang diminta oleh sebagian masjid memberikan kajian tazkiyatun nufus. Saya lihat dulu jamaahnya bisa tidak diberikan materi seperti ini. Materi mungkin nanti ada hubungan dengan masalah tasawuf. Yang sebagian orang kan sudah mulai alergi dengan tasawuf itu. Saya katakan kalau jamaahnya cocok, saya sampaikan. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan kepada jamaah yang sudah terlanjur alergi dengan tasawuf, nanti mereka menolak. Untuk apa kita mengaji kalau mereka menolak kaji itu? Untuk mereka mungkin disampaikan dulu masalah yang sudah umum, tafsir misalnya, atau hadis dan sebagainya. Nah, jadi jangan dikira bahwa satu tema dakwah itu bisa untuk semua orang. Nah, seperti halnya obatnya sama, tapi mungkin bagi si A bisa menyembuhkan penyakitnya, bagi si B malah membuat dia semakin sakit dibuatnya oleh obat itu. Baik, kita lanjut. Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan juga boleh, kalau ada. Kadang ini juga negatifnya kalau saya saja yang membaca, tidak ada yang membaca dari peserta. Saya tidak tahu ini apakah peserta masih mengikuti saya bicara ataukah saya sedih bicara, yang lain sudah pada pergi meninggalkan saya. Oh, masih. Alhamdulillah lah. Kan kalau tidak ada respon balik kan kita juga khawatir nih, Bang. Tapi kalau ada dua orang minimal kan udah baca pindah kan gitu kan, saya bisa lebih santai. Oke, baik. Ya, saya berharap memang nanti ada respon, minimal kita bisa saling berbagi apakah yang saya sampaikan ini terasa cukup pas. Tapi ini tidak berarti ini yang benar ya. Ini kan sudut pandang dari Al-Ghazali dan juga dari saya sebagai pensarah buku ini kan gitu. Hanya yang penting kita sudah bisa meneropong, oh begini loh metode beliau dalam melihat perbedaan pendapat di masa itu, begini beliau dalam menilai sebuah cabang ilmu, beliau letakkan pada porsinya, ini kelebihan ilmu itu, ini kekurangan ilmu itu. Dan ini bukan komentar dari seorang yang baru belajar ilmu, komentar seorang yang sudah sampai ke puncak ilmu itu. Nah, itu berbeda dengan komentar orang-orang yang baru mulai mengeja alif bata begitu. Baik, kita lanjutkan dulu nanti. Iya, Bang. Alhamdulillah. Memang itu, saya mohon maaf kalau saya live-kan di Facebook itu, walaupun ini kan pada awalnya kita inginnya grup terbatas, tapi memang karena ada beberapa orang yang japri ke saya, ingin mengikuti juga begitu. Ya sudahlah, karena ada yang mau ikut, ya saya live-kan di Facebook, mana tahu nanti ada yang mendapatkan pencerahan, manfaatnya juga bagus untuk banyak orang insyaallah. Baik, yang berikut kita masuk kepada filsafat. Nah, beliau sudah menyampaikan tadi, beliau sudah mengkaji ilmu kalam, beliau sudah sampaikan apa tujuan ilmu itu dibuat dan bagaimana beliau menilai ilmu itu, di mana titik keunggulannya, di mana titik kekurangannya. Pada intinya tadi itu beliau katakan bahwa ilmu kalam itu ilmu yang sudah sangat sempurna untuk tujuan dibuatnya ilmu itu, tapi belum bisa memuaskan lagi bagi seorang Al-Ghazali yang sangat haus kepada berbagai argumentasi yang kuat untuk menemukan yang hak itu. Nah, filsafat lihasiliha ma yudhammu minha wa ma la maaf, ini kayaknya pendapat dari tambahan penjelasan dari petahqiq. Kita langsung saja kepada ungkapan Al-Ghazali rahimahullah taala, itu paragraf yang pertama itu.
Summa inni ibtada'tu ba'dal faraghi min ilmil kalam bi ilmil falsafah. Kemudian setelah selesai mengkaji ilmu kalam, saya mulai mengkaji ilmu filsafat. Nah, gitu. Wa alimtu yaqinan annahu la yaqifu ala fasadi naw'in minal ulumi man la yaqifu ala muntaha dzalikal ilmi. Oh, lihat bahasa ini. Ini kalimat yang saya kira harus kita jadikan sebagai pegangan bagi seorang pencari ilmu dan bisa kita tuliskan dengan tinta emas ini. Luar biasa kalimatnya. Dan saya sangat yakin, kata beliau, bahwa tidak bisa untuk mengetahui kerusakan sebuah ilmu, bobroknya sebuah cabang keilmuan, kalau tidak sampai kita kepada puncak ilmu itu. Annahu la yaqifu ala fasadi naw'in minal ulumi man la yaqifu ala muntaha dzalikal ilmi. Tidak akan tahu orang terhadap rusaknya atau lemahnya atau bobroknya sebuah ilmu, cabang keilmuan, kalau dia sendiri belum sampai ke puncak ilmu itu lagi. Dia baru mengetahui ABCD-nya baru. Alif batanya baru diketahuinya. Baru ketahui kulit-kulitnya saja. Langsung mengatakan ilmu itu ilmu yang rusak. Belum bisa. Dan saya kira ini yang terjadi pada sebagian orang yang dengan mudah mengatakan ilmu kalam itu ilmu yang sesat, ilmu yang diharamkan, ataupun ilmu mantik itu ilmu yang diharamkan, filsafat juga ilmu yang diharamkan. Ini karena baru tahu kulit luarnya saja. Andai kan mereka mengkaji ilmu itu secara mendalam sampai ke puncaknya seperti Al-Ghazali, nggak akan itu yang muncul dari kalimat dari mulut mereka. Tentu mereka akan lebih berhati-hati. Karena setiap cabang ilmu itu tidak sederhana. Itu merupakan bangunan yang piramida tinggi dan besar dari hasil pemikiran para ulama lintas generasi. Maka dengan mengatakan secara mudah ilmu ini ilmu sesat, ilmu haram, itu terlalu berbahaya bagi diri orang itu. Nah, karena akan sangat mudah nanti untuk membantah kalimat itu dan dia akan terlihat sebagai orang yang sangat lugu dan polos jadinya dalam keilmuan. Nah, jadi tidak akan tahu kerusakan sebuah ilmu kecuali seseorang yang sudah sampai ke puncak ilmu itu. Hatta yusawi a'lamahum fi asli dzalika summa yazidu alaihi wa yujawizu darajatah. Sampai orang yang ingin tahu, ingin mengkaji rusak sebuah ilmu itu, sampai dia harus sama derajatnya, sama levelnya dengan orang yang paling alim di bidang ilmu itu. Begitu. Maka kalau ada orang yang berniat, katakan ada punya niat begitu untuk mencari kelemahan ilmu fikih, ya tidak masalah. Tapi harus sampai keilmuannya di bidang fikih itu setara dengan para ulama fikih yang besar-besar. Imam Syafi'i misalnya, Abu Hanifah misalnya. Ya silakan saja kalau mau sampai ke situ ilmunya, silakan ingin bantah fikih. Ya bantahlah fikih itu. Tapi kalau baru belajar ABCD, 1-2 buku, 1-2 guru langsung mengatakan fikih itu ilmu yang salah, itu kan ya kanak-kanak jadinya. Dan lucu jadinya gitu. Jadi sampai orang itu setara, selevel dengan orang yang paling alim dalam bidang ilmu itu. Bahkan summa yazidu alaihi, bahkan dia harus lebih lagi dari orang yang paling alim dari bidang ilmu itu. Yazidu alaihi. Dan dia harus melewati derajat orang itu. Jadi kalau ada orang yang ingin mata ilmu filsafat misalnya, filsafat ya, maka dia harus sampai ke derajat, katakan siapa orang yang paling tinggi, yang paling puncak di filsafat. Ini katakanlah kalau untuk filsafat Islamnya katakan Ibnu Rushd misalnya gitu. Ya, dia harus sampai ke derajat ilmu Ibnu Rushd dan bahkan melebihi Ibnu Rushd baru bisa untuk mengatakan oh ternyata filsafat ini sesat begitu. Silakan saja kalau sampai ke sana. Tapi kalau baru itu dikatakan baru pemula dalam filsafat untuk mengatakan itu sesat, ya kan terlalu gegabah sekali. Nah, fayattali' ala ma lam yattali' alaihi sahibul ilmi min ghaurin wa ghailah. Sehingga ketika dia sampai ke derajat
atau ke level orang yang paling alim di bidang ilmu itu, bahkan melebihi lagi orang yang alim itu, maka dia bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh pemilik ilmu itu sendiri. Gitu. Dia bisa tahu sesuatu yang tidak terdeteksi oleh pemilik ilmu itu sendiri. Nah, situlah dia baru bisa untuk menilai ilmu ini sesat, lemah, bobrok, dan sebagainya. Wa idzaka yumkinu an yakuna ma yad'ihi min fasadin haqqan. Ketika itulah baru bisa dikatakan bahwa apa yang dikatakannya bahwa ilmu ini rusak itu benar adanya. Baru bisa diterima pendapatnya tentang ilmu itu rusak dan bobrok kalau dia sampai ke tingkat yang tertinggi dalam ilmu itu. Kalau baru mengeja, baru mulai melangkah, baru sejengkal dua jengkal, baru nah kita nggak usah terlalu dihiraukan lah. Anggap saja orang yang ya kalau di Minang orang nan tahu silik 1-2 jurus kan ingin baca kak sepangana tadi. Nah gitu. Dek adiknya baru tahu cik 2 jurus. Cuma kalau la sabu hitamnya tentu enggak lagi mudah terpancing emosi walaupun orang maganya enggak. Nah, jadi ini luar biasa Al-Ghazali memberikan satu formula dan satu kaedah begitu tentang bagaimana cara kita untuk menilai bobroknya sebuah ilmu dan pendapat siapa yang bisa dilihat, didengar, diterima untuk mengatakan bahwa ilmu A ini rusak, ilmu A ini bobrok, ilmu A ini rapuh dan sebagainya. Nah, walam ara ahadan min ulama'il Islam sarafa inayatahu wa himmatahu ila dzalik. Dan saya, kata Al-Ghazali, belum melihat seorang pun ulama Islam, ulama dalam agama Islam ini yang mengerahkan perhatiannya untuk itu. Yang fokus untuk mengkaji filsafat dan sampai ke puncaknya itu, lalu kemudian melihat di mana kelemahan filsafat itu. Belum ada lagi di masa beliau itu. Wah, berarti beliaulah orang pertama dari kalangan ulama Islam yang mengkaji filsafat sampai ke akar-akarnya, dan sampai beliau menguasai filsafat dan menjadi orang yang paling puncak di filsafat itu dengan bukunya Maqasidul Al-Falasifah. Lalu beliau kemudian bisa mengetahui di mana kelemahan filsafat yang itu beliau tuangkan dalam kitabnya yang sangat populer, masyhur, yaitu Tahafut Al-Falasifah. Jadi buku itu bukan langsung jadi begitu saja, itu buku merupakan hasil pengkajian sekian lama. Beliau sampai ke puncak tertinggi dalam bidang filsafat, barulah beliau menuliskan buku tentang apa sisi kelemahan dalam bidang filsafat itu. Sehingga beliau kemudian mengatakan bahwa ada beberapa pendapat, beberapa teori, beberapa ara' yang kalau itu dianut oleh falasifah, mereka kafir. 3 itu. Dan kalau mereka menganut yang lainnya, itu mereka ahli bid'ah. Ada 20 masalah di mana Al-Ghazali 3-nya mengkafirkan falasifah, dan 17-nya itu mengatakan mereka ahli bid'ah. Walam yakun fi kutubi al-mutakallimin min kalamihim haitsu ishtaghalu birraddi alaihim illa kalimat muaqqadah mubaddadah zahiru at-tanaqud wal fasad la yazunnu al-iqtirar bihi bi'aqil 'ami fadlan 'amma yad'i daqa'iq al-ulum. Nah, dan tidak ada juga dalam kitab-kitab para ulama ilmu kalam dalam pembahasan mereka, meskipun mereka ulama kalam ini juga terlibat dalam perdebatan dengan para filosof, membantah para filosof ya, tapi tidak ada dalam buku mereka itu kecuali kutipan-kutipan yang itu rumit dipahami. Dikatakan begini, katakanlah andai kan Al-Ghazali tidak mencoba mengkaji filsafat secara mendalam, secara mandiri ya, dan beliau hanya bersandarkan, berpatokan kepada apa yang ada di buku ilmu kalam, kan juga para ulama ilmu kalam juga menukil pendapat para filosof untuk dibantahkan begitu. Katakan seperti Al-Qadhi Al-Baqillani ketika beliau mengarang kitab, lalu kemudian ada masalah yang oleh para filosof itu diserang, dilemahkan, kan beliau bantah juga pada akhirnya para filosof itu.
Berarti kan ada di buku beliau itu nukilan dari para filosof, tapi kan tidak sempurna, tidak utuh, tidak lengkap. Maka kalau hanya mengandalkan kepada karangan para mutakallimin, tidak akan bisa memahami filsafat dengan sempurna. Jadi tidak terdapat di dalam kitabnya para ulama ilmu kalam perkataan para filosof ketika ulama ilmu kalam ini membantah para filosof, kecuali nukilan-nukilan yang itu rumit dan itu tidak runut, tidak tersusun dengan rapi, bahkan kata beliau itu secara zahir terlihat bertentangan, kontradiktif. Nah, jadi ketika ulama ilmu kalam menukilkan pendapat para filosof untuk dibantah, itu pun juga penukilannya tidak semuanya utuh dan objektif. Ada juga yang kadang-kadang dipenggal-penggal begitu sehingga nampak nanti lemahnya. Ada yang begitu. Maka tidak akan ada orang yang berakal cerdas, ya, walaupun dia orang awam, ia akan berpegang dan bisa ditipu dengan nukilan-nukilan dari para ulama ilmu kalam itu, dari para filosof. Tidak ada. Tidak ada orang yang memiliki akal yang cerdas, walaupun dia orang awam begitu, dia bukan seorang ulama, ia akan tertipu, yang akan berpegang secara 100% kepada nukilan para ulama ilmu kalam dari para filosof. Karena tidak utuh dan tidak bisa menggambarkan secara sempurna apa pandangan filosof tentang sebuah masalah. Apalagi orang yang kalau seorang yang awam saja tidak akan tertipu, apalagi orang yang mengatakan dirinya akan berijtihad, ya, seperti diri beliau lah. Beliau kan tidak lagi bertahan dalam kubangan taklid. Beliau kan sudah ingin berijtihad. Maka kalau orang awam saja tidak akan tertipu dan tidak akan berpegang kepada nukilan itu, apalagi beliau, kan begitu. Orang yang sudah ingin mengkaji masalah secara lebih mendalam dari akar-akarnya. Nah, fa'alimtu anna raddal madhab qabla fahmihi walitila' ala kunhihi ramyun fi amayah. Maka saya pun sadar, kata beliau, bahwa membantah sebuah mazhab, membantah sebuah pendapat, sebuah gagasan, sebuah pemikiran, aliran bahkan, sebelum dipahami mazhab itu dengan benar, dan sebelum dikaji ke akar-akarnya, itu sama saja dengan melempar sesuatu dengan mata tertutup. Kita melempar sesuatu atau katakan memanah mata tertutup. Ya, bagi kita yang tentu baru belajar, itu tentu tidak akan mengenai sasaran yang diinginkan. Pasti akan kemana-mana larinya. Mungkin juga orang yang hidup yang jadinya sasarannya begitu kan. Nah, itulah perumpamaan orang yang membantah sebuah mazhab, sebuah pemikiran sebelum dia memahami secara benar, secara baik pemikiran itu, dan juga belum juga mengkaji sampai ke akar-akarnya. Sama dengan melempar dalam kegelapan, melempar dalam mata tertutup begitu. Ini sekarang banyak kita perhatikan, membantah ulama A, membantah pendapat A, tapi tidak paham secara lebih detail pendapat itu bagaimana gitu. Yang terakhir kan yang juga sempat viral itu masalah Ustaz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa untuk doa iftitah itu tidak menggunakan ini, hanya wajah itu saja langsung kan, nggak pakai ini. Dibantah oleh seorang ulama, tapi bantahnya juga tidak kuat karena dia tidak memahami apa yang Ustaz Adi Hidayat katakan gitu. Dia hanya bantah saja begitu kan. Walaupun juga kita juga melihat kelemahan pada Ustaz Adi Hidayat. Memang itu ada riwayatnya di dalam Syu'abul Iman. Jelas itu riwayatnya Syu'abul Iman. Pakai ini di sana itu. Tapi yang membantah ini juga seperti tidak memahami dengan tepat apa yang Ustaz Adi sampaikan, sehingga akhirnya tidak nyambung bantahan itu. Baik. Fashammartu an saqil jiddi fi tahsili dzalikal ilmi minal kutubi. Maka karena saya harus mengkaji masalah itu, filsafat itu ya, dan harus melihat di mana titik kelebihan dan kekurangannya. Saya pun menyingsingkan lengan baju. Itulah kalau bahasa kita, menyingsingkan lengan baju untuk menghasilkan dan untuk menguasai ilmu itu, ilmu
filsafat itu dari buku-buku. Bimujarradil mutala'ah min ghairi isti'anah bi ustadz. Dengan semata-mata mengandalkan diri sendiri menelaah buku-buku filsafat tanpa menggunakan bantuan seorang guru pun. Tidak ada guru ketika itu yang bisa dijadikan sebagai pegangan oleh beliau. Karena tidak ada ulama di masa itu yang mau mengkaji filsafat secara lebih mendalam. Tidak ada. Maka beliau terpaksa bertopang, berdiri di atas kaki sendiri. Gitu. Tidak mengandalkan siapapun. Langsung cari buku filsafat dan dikaji sendiri. Nah, beliau nanti mengkaji buku-buku Al-Farabi, Ibnu Sina, dan sebagainya. Wa aqbaltu ala dzalika fi awqati faraghi min at-tasnifi wa tadrisi fil ulum syar'iyyah. Dan saya pun melakukan itu, mengkaji ilmu filsafat tadi itu. Saya berikan waktu saya itu di waktu-waktu senggang saya dari ketika beliau sudah agak letih dalam mengarang buku, dalam mengajarkan para murid. Nah, beliau gunakan waktu itu untuk membaca buku-buku filsafat. Luar biasa beliau. Di sela-sela kesibukannya dalam mengarang buku-buku yang banyak dalam bidang fikih, usul fikih, kita tahu buku beliau sangat banyak di bidang-bidang itu. Untuk buku bidang fikih kan ada Al-Wasit, ada Al-Wajiz, ada Al-Khulasah dan sebagainya. Untuk usul fikih ada Al-Mustasfa. Juga bidang akidah. Juga beliau mengajar para murid dalam bidang ilmu syariat. Nah, di sela-sela itulah beliau gunakan waktu untuk mengkaji filsafat. Jadi, refreshing beliau itu mengkaji ilmu filsafat. Kebayangkan itu. Itu refreshingnya Al-Ghazali. Rehat beliau itu, rehat istirahat dari mengajar dan dari mengarang buku-buku, itu adalah apa? Membaca dan mengkaji filsafat. Kalau kita refreshing kita barangkali mungkin nonton film begitu, film mungkin masih baik ya, atau mungkin dengan musik, atau barangkali mungkin dengan bacaan ceramah, atau mungkin dengan olahraga, atau dengan keluar dari rumah untuk melihat pemandangan. Beliau refreshingnya adalah mengkaji filsafat. Memang beda nih kita, makom beliau itu mah beda levelnya kita. Sangat jauh beda. Rahimallahu ta'ala. Baik. Wa ana mamnu bi tadrisi wal ifadah li 300 nafar min at-talab Baghdad. Dan saya, kata beliau, saya diuji. Nah, bagi beliau ini sebuah ujian ini. Saya diuji untuk, artinya beliau mendapatkan cobaan begitu dengan menjadi pengajar itu. Karena bagi beliau mengajar itu bukan sebuah kebanggaan tapi sebuah cobaan. Apakah beliau bisa menjadi guru yang baik dan tidak sombong, ataukah sebaliknya, naudzubillah kan. Jadi saya mendapat cobaan, ujian untuk mengajar dan memberikan ilmu kepada lebih kurang 300 murid mahasiswa di Baghdad. Nah, itu jumlah murid beliau. 300 orang murid beliau. Itu yang harus beliau ajar setiap hari. Nah, di samping beliau juga harus mengarang buku kan, banyak buku beliau karang. Nah, di salah-salah itulah beliau mengkaji filsafat. Fa'atla'ani Allah, tapi karena niat beliau itu murni dan tulus ya, sehingga Allah berikan dia kemudahan dalam mengkaji ilmu yang berat itu. Fa'atla'ani Allahu subhanahu wa ta'ala bimujarradil mutala'ah fi hadhil awqat al-mukhtalisah ala muntaha ulumihim fi aqalli min sanatain. Maka Allah pun membantu saya, Allah berikan saya kemampuan untuk menelaah, hanya dengan menelaah saja, menelaah buku-buku filsafat di waktu-waktu yang singkat tadi itu, waktu-waktu yang terluang tadi itu, sela-sela mengajar dan sela-sela mengarang buku yang lain, beliau bisa menelaah dan menguasai ilmu filsafat itu dan sampai kepada puncak ilmu filsafat itu dalam masa kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun beliau bisa menguasai filsafat secara sangat sempurna. Sehingga beliau mencapai puncak tertinggi dalam bidang filsafat. Tahu beliau semuanya, dari dasar filsafat itu bagaimana bangunannya, cabang-cabangnya, dahan-dahannya, beliau tahu semuanya. Berapa lama? 2 tahun. Kurang 2 tahun. Nah, itu dalam kondisi beliau tentu terbatas dalam banyak hal. Terbatas dalam buku yang ada, karena memang ketika itu tidak mudah buku itu didapatkan, dan juga tidak banyak yang dicetak, yang disebarluaskan. Juga terbatas dalam media. Nah, saya kira kalau kita memang memiliki semangat yang kalaupun nggak akan sama tapi mendekati itulah,
kita bisa mengkaji sebuah cabang ilmu itu mungkin dalam jangka 2 tahun lebih sedikit bisa kita barangkali. Kalau memang kita ada semangat yang sama ya, atau yang mendekati itu, dan dengan fokus kita. Katakan kita ingin mengkaji ilmu hadis. Fokus. 2 tahun saya kira bisa. Jadi betul-betul kita, ya itulah yang kita fokuskan setiap hari. Hari-hari baca buku hadis, dikaji, kemudian dengarkan muhadharah-muhadharah di bidang hadis itu. 2 tahun bisa jadi muhadis yang insya Allah yang diakui. Tentu diikuti dengan ada membuat bahasnya atau pengkajian, penelitiannya, menulis, sehingga ilmu itu kuat dan rasih jadinya gitu. Itu bisa. Tapi kan masalah kita kan itu, semangat itu yang kurang. Walaupun medianya sangat banyak sekarang. PDF di Google begitu tersedia. Kita ingin buku apa, tinggal lagi ketik di Google, langsung ada bukunya PDF, langsung di-download sekali, tanpa harus menunggu untuk ditulis ulang. Dulu kan begitu. Buku itu kan tidak bisa dicetak, tidak ada satu pencetakan kan. Yang ada kan adalah menulis ulang, nuskhah, manuskrip, makhtut jadinya kan. Baik, jadi dalam masa kurang dari 2 tahun, beliau sudah sampai ke puncak ilmu filsafat itu. Summa lam azal uwazibu ala tafkir fihi ba'da fahmihi qariban min sana. Nah, setelah beliau hasilkan ilmu itu dalam masa kurang dari 2 tahun, beliau sudah paham dari mulai mabadi'nya, prinsip dasarnya, bangunannya, cabang-cabang dan sebagainya. Beliau kemudian selalu memikirkan, menganalisa ilmu itu, dan selalu kemudian mengulang lagi membacanya begitu, sampai benar-benar paham itu dalam masa lebih kurang setahun. Totalnya 3 tahun berarti. 2 tahun masa untuk membaca saja, menggali, menghasilkan, atau kalau bahasa kita mungkin inputnya dulu kita masukkan begitu, dibaca, digali, dikaji begitu. Nah, itu 2 tahun namanya. Setahun lagi untuk apa? Untuk direnungkan, dimatangkan, dimasakkan dia. Dipikirkan selalu, kemudian bayang-bayangkan kalau ada bantahan begini, gimana cara menjawabnya. Itu namanya irad al-ara begitu. Nah, itu setahun juga lamanya. Di 3 tahun katakan lebih kurang itu beliau sudah sangat matang dan mumpuni dalam bidang filsafat sampai ke puncaknya. Nah, itu. Hatta tala'tu ala ma fihi min khida' wa talbis, sampai saya kemudian bisa mengetahui di mana bagian-bagian penipuan di dalam filsafat itu. Ada khida', ada penipuan, ada talbis, ada kerancuan. Nah, itu boleh tahu kapan? Setelah 3 tahun dalam mengkaji itu. 2 tahun untuk menggali, mengkaji, membaca, setahun untuk memahaminya saja, memikirkannya gitu. Barulah beliau tahu di mana letak penipuan atau kerancuan di dalam filsafat yang nanti beliau akan tuangkan dalam kitabnya Tahafut al-Falasifah. Wa tahqiq wa takhyil ittila'an lam asyukka fihi. Dan juga di mana juga sisi tahqiqnya, sisi kebenarannya, sisi kekuatannya, juga takhyil, sisi kadang-kadang hanya berupa khayalan, berupa halusinasi saja begitu, hal yang tidak ada di alam realita buktinya begitu. Nah, itu dalam bentuk yang tidak ada lagi menyisakan keraguan. Artinya pengetahuan Al-Ghazali tentang filsafat, mana-mana yang merupakan sisi kebenaran, sisi kekuatan, dan mana yang hanyalah khayalan, dan mana yang berupa tipuan, berupa kerancuan, itu dalam bentuk yang tidak lagi ada keraguan di dalamnya. Sudah sangat kuat dan sangat kokoh. Fasma'il ana hikayatahum wa hikayata hasil ulumihim fa inni ra'aituhum asnafan. Nah, sekarang dengarkan. Silakan kau dengarkan sekarang katanya hikayah mereka, bagaimana ceritanya para filosof itu, dan juga bagaimana inti keilmuan mereka, bagaimana hasil ilmu mereka itu sesungguhnya. Fa inni ra'aituhum asnafan. Saya melihat mereka para filosof itu beberapa kategori, beberapa kelompok. Wa ra'aitu ulumahum aqsaman, dan juga saya melihat ilmu mereka juga tidak satu saja, juga ada beberapa bagian. Wa hum ala kathrati asnafihim yalzamuhum wasmatul kufri wal ilhad. Mereka para filsafat itu, para filosof itu, meskipun banyak kategori mereka, banyak golongan mereka,
Tetapi hampir semua mereka itu bisa dicap dengan cap kekafiran dan ilhad, ateis. Nah, ini merupakan hasil pengkajian Al-Ghazali terhadap filsafat, bahwa sebagian besar dari mereka itu, walaupun mereka berbeda-beda kelompok dan kategorinya, itu hampir semua mereka itu bisa dikatakan terhinggapi penyakit kafir atau katakan sifat kafir dan sifat ilhad. Ilhad itu kan kalau bahasa katanya ateis begitu. Nanti kita akan lihat di mana-mana di bagian mananya filosof itu kata Ghazali dikatakan sebagai sudah kafir. Wa in kana bainal qudama fihim minhum wal aqdamina wa bainal awakhir minhum wal awail tafawutun azimun fil bu'di anil haqqi wal qudmin. Meskipun antara para filosof yang dulu-dulu, yang kudama, yang awal-awal katakan di masa Yunani kuno, Plato, Socrates, Aristoteles dan sebagainya, dan dengan para filosof yang datang kemudian, juga termasuk filosof muslimin seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi dan sebagainya, memang ada perbedaan yang cukup besar dalam segi mana yang lebih dekat kepada yang benar, mana yang lebih jauh. Artinya memang mereka satu kelompok filosof, ya, filosof begitu, filosof. Tapi antara filosof yang awail, yang awal-awal di masa Yunani kuno, dengan filosof yang akhir-akhir di masa Ghazali masih hidup atau sebelum itu, seperti kalau untuk kalangan musliminnya Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, itu tidak sama juga mereka. Ada perbedaan yang cukup kentara, cukup signifikan antara mana yang lebih dekat kepada yang hak, mana yang lebih jauh. Jadi kita lihat manakah yang lebih dekat kepada yang hak, mana yang lebih jauh. Apakah filosof asli, filosof yang awal seperti Aristoteles, Plato atau Socrates, ataukah filosof yang kemudian seperti Ibnu Sina, Farabi, Al-Kindi dan sebagainya. Nah, nanti kita mungkin akan kaget bahwa ternyata beliau lebih cenderung membenarkan filosof yang Yunani kuno dari segi mantiknya gitu. Nah, tapi ini dulu lah. Ini sebagai pengantar dulu untuk kita melihat nanti bagaimana Al-Ghazali menilai para filosof secara per kategori A, kategori B dan sebagainya. Ini kalimat pembuka dulu lah. Dan untuk membahas bagaimana pandangan Al-Ghazali mengenai para filosof, dan bahwa mereka itu berhak diberikan wasmah atau label kafir dan label ateis. Nanti kita akan lihat di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi kesimpulannya kita sudah melihat Al-Ghazali dalam menilai ilmu kalam, sisi kelebihan, kekuatan dan sisi kekurangan, dan juga Al-Ghazali menilai filsafat baru di awal, belum sampai kepada natijahnya, apa hasilnya. Artinya bagaimana sesungguhnya Al-Ghazali menempatkan para filosof dalam bingkai keislaman, mana yang katakan bagian-bagian yang masih diterima oleh Islam dan mana yang sudah ditolak oleh Islam, yang bisa dikatakan sebagai kekafiran atau ateisme. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mohon maaf kalau saya agak sedikit cepat bicaranya. Mungkin karena sudah malam barangkali. Juga belum makan malam lagi ini. Semoga ada manfaatnya, dan kita yang mengikuti ini, baik yang di Zoom maupun yang di Facebook, mendapatkan pencerahan, mendapatkan inspirasi untuk selalu menggali, mengkaji, dan tidak cukup dengan apa yang diterima saja dari orang lain, dari buku. Kita harus menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita ini, tentu dengan metode yang benar ya, dan langkah-langkah yang juga benar, bukan secara liar begitu, sehingga kita memang mensyukuri nikmat akal ini. Ya, jangan dibiarkan dia menganggur dan kita hanya menggunakan saja akal orang lain. Jangan. Gunakan akal kita ini, karena akal ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan jangan anggap remeh akal kita. Saya kan tidak tamat dari perguruan tinggi. Itu akal tidak sama dengan akademisi. Ada orang yang akal cerdas walaupun dia tidak tamat kuliah. Ada juga sebaliknya, dia sudah
mungkin sudah sampai ke tingkat tertinggi dalam bidang akademis, doktor, tapi akalnya ya gitu-gitu saja. Tidak ada talazum, tidak ada perbandingan lurus antara akal dengan akademisi, dengan gelar dan titel begitu. Maka semua kita punya akal dan itu harus kita gunakan. Ya, karena itulah merupakan hibah minallah, karunia yang terbesar dari Allah. Kita gunakan tentu dengan cara-cara yang benar, dengan melihat langkah-langkah yang itu dipandu oleh syariat dan juga oleh katakan wijdan atau rasa kolbu, sehingga akal tidak menyimpang ke sana kemari. Itu barangkali Bang Said, dan ini sudah jam 10 kurang 7 menit. Kalau ada satu atau dua yang ingin diskusi, memberikan pendapat, bertanya, ya kita silakan.